guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa kembali lagi di channelnya Doni YC. Kali ini kita akan bahas tentang aset desa teman-teman ya. Dimana aset desa ini nanti juga akan dilampirkan di SPJ atau laporan dana desa akhir tahun teman-teman. Jadi untuk staf operator desa, operator kampung yang menangani peng-SPJ-an, simak baik-baik tutorial ini karena sangat bermanfaat dan sangat berguna, karena setiap tahun setiap kampung diwajibkan melaporkan aset desa. Apa itu aset desa? Aset desa itu adalah perolehan hasil belanja dari dana yang bersumber dari dana desa maupun yang tidak dari dana desa teman-teman. Tapi kebanyakan yang kita data adalah dari bersumber dari dana desa teman-teman, karena itu salah satu laporan kita bahwa dana tersebut kita gunakan buat apa dan untuk apa teman-teman. Oke, lanjut aja kita ke sini teman-teman. Sudah saya siapkan filenya, contoh format aset desa. Jadi buat kalian yang bingung cara buatnya dan cara melihat contohnya, di sini saya akan kasihkan contoh dan sekalian cara-cara pengisiannya teman-teman. Jikalaupun nanti ada yang kurang, silahkan kalian mencari ilmu tambahan dari pendamping desanya ya. Nah di sini yang saya pakai seperti ini teman-teman. Siapa tahu kalian ada format yang lebih bagus lagi ya, silahkan dipakai yang lebih bagus teman-teman ya. Nah jadi kita langsung aja di sini teman-teman, di bagian pemerintah desa. Ini pemerintah desa ini kalian, ini desa kita atau kampung kita, kampung apa gitu ya, di bagian yang saya blok ini teman-teman. Lalu di bagian bawah kecamatan. Kecamatan ini adalah daerah kecamatan kita, misalnya kecamatan apa, kecamatan Menggala Timur atau kecamatan Menggala gitu kan. Intinya di sini di bagian kecamatan kita. Lalu ini kabupaten kita teman-teman ya. Oke, nah ini disesuaikan dengan tempat kita bekerja ya, walaupun kita berikan orang dari luar kabupaten gitu kan. Jadi ya intinya dari kampung tempat kita bekerja itu disamakan, pemerintah desa apa, kecamatan apa, lalu kabupatennya apa teman-teman. Di bagian bawah ditambahkan rincian aset tetap desa per 31 Desember 2019. Oke. Jadi pengertiannya aset desa adalah pendataan aset yang ada di desa tersebut di akhir tahun. Misalnya di tahun 2019. Ini kan tahun 2018 teman-teman. Nah, didata di tahun 2019. Nanti yang untuk 2019-nya didata di akhir tahun 2020 gitu teman-teman ya. Jadi intinya pendataan aset desa itu di setiap akhir tahun atau di setiap laporan realisasi penggunaan APBK akhir tahun. Nah, pasti diminta teman-teman ya. Nanti juga ini bakal diminta oleh inspektorat setempat tempat kita bekerja ya, sebagai bahan baku bukti sah atau lampiran dari bukti penggunaan penyerapan dana desa teman-teman. Lanjut kita ke bagian bawah teman-teman. Di sini ada nomor ya, nomor. Di sini kelas aset dan nama garis miring identitas atau aset tetap teman-teman. Lalu di bagian sini bukti kepemilikan, jenis, nomor dan tanggal. Lalu kode aset tetap, tahun perolehan, nilai perolehan dan kondisi aset tetap yang sekarang, bukan yang dulu, yang sekarang teman-teman ya. Lalu di sini ada bagian keterangan. Oke, kita bagian yang ke bawah ini ya, bagian satu ya. Nah di tanah ini misalnya dia lapangan teman-teman ya, lapangan, tanah makam, tanah jalan desa. Jadi diisi di bagian sini. Lalu diisi juga misalnya ini panjangnya meter persegi ya, luas kali panjang gitu ya. Untuk meter perseginya biasanya untuk lapangan, tanah makam itu ditambahkan di sini jumlahnya teman-teman. Di belakang apa misalnya ini tanah lapangan sepak bola 10.000 meter persegi. Nah seperti itu teman-teman ya untuk di bagian tanah. Ini di setiap aset itu beda-beda tempat teman-teman. Seperti ini ya, di bagian 2 ada peralatan, mesin dan alat berat. Oke, di sini peralatan ya, misalnya kursi tamu, laptop, printer. Nah ini peralatan kantor desa kita teman-teman ya. Ini yang kita hasilkan dari penggunaan dana desa tersebut. Nah itu tadi yang saya katakan sebelumnya ya, setiap dana desa yang kita serap, yang kita belanjakan yang berupa fisik itu akan dimasukkan di aset desa atau aset tetap desa gitu. Oke, untuk bukti kepemilikan teman-teman ya, untuk nomor ini bisa kalian
apa namanya kosongkan, bisa juga kalian isi jenis, tanggal. Lalu untuk kode aset ini bisa kalian pakai kode rekening APBCam kalian yang ada di APBCam, atau kalian buat sendiri teman-teman. Ini kan per apa namanya per kode dia, satu aset satu kode. Setiap aset itu ada kodenya masing-masing teman-teman. Jadi ketika ini biasanya ya, saya perjelas juga, ini biasanya yang membuat atau mendata aset desa dan aset tetap itu adalah bendahara barangnya teman-teman ya. Ini juga terkhusus buat bendahara barang yang memang kebingungan untuk membuat aset desa tetap, format suratnya seperti inilah teman-teman ya. Lalu tahun perolehan, nah ini tahun kapan kita membuat lapangan, kapan kita membuat tanah makam atau membeli tanah makam ya, atau membeli tanah untuk jalan desa gitu ya. Ini dituliskan di sini tahunnya teman-teman. Nah, tahun berapa kita mendapatkan bangun tersebut. Nah, lanjut ke bagian sini, nilai perolehan. Ini adalah jumlah anggaran. Jumlah anggaran yang real kita gunakan untuk belanja tanah lapangan, tanah makam, dan tanah jalan desa tersebut sesuai yang ada di anggaran APBCam kita. Lalu untuk kondisi ini adalah keadaan sekarang seperti yang saya katakan tadi. Keadaan sekarang dia baik atau rusak ringan, rusak berat, atau sudah tidak layak pakai gitu teman-teman ya. Biasanya ini di bagian sini yang perlu diperhatikan. Karena kalau tanah ini otomatis kondisinya baik teman-teman ya. Jalan, nah mungkin jalan ya, jalan desa kondisinya seperti apa dikasihkan di sini teman-teman. Misalnya dia kurang baik gitu kan, bisa juga, atau rusak, bisa kita tulis di sini. Yang baik ini kita ganti, misalnya printer kursi tamu kondisinya sekarang rusak, kita ganti aja di sini rusak gitu ya. Lalu keterangan ini kita bisa tambahkan misalnya tidak bisa dipakai lagi, atau intinya di sini kalian sesuaikan saja dengan kondisinya teman-teman untuk keterangan ya. Oke, lanjut lagi ke bagian kendaraan. Nah, jadi untuk kendaraan ini teman-teman, ini misalnya kita apa namanya dapat motor dinas gitu ya, motor dinas, jadi bisa kita tambahkan di sini motor dinas, platnya berapa gitu kan, jumlahnya berapa, di sini kita tambahkan di sini saja. Misalnya motor dinas Mega Pro, nomor polisi sekian sekian sekian, dan apa namanya jumlah gitu kan, berapa motor gitu kan, nah, bisa ditambahkan di bagian sini. Lalu kode ini teman-teman, ketika kalian bingung, ini kan biasanya sih kalau kode-kode seperti ini ditempel di bagian bagian-bagian dari apa namanya ya, kalau saya bilang kayak laptop ini di bagian bawahnya atau di bagian sampingnya gitu teman-teman ya. Jadi bisa saat kita foto untuk dokumentasi pembuktian SPJ, dia sudah ada tulisan tersebut. Nah, kalau untuk bagian tanah ini misalnya kita bisa bikinkan patok yang sudah kita tuliskan kodenya gini. Nah, ini bisa dibuat teman-teman ya, untuk kodenya kita tuliskan di patok semen, atau kita bikin manual, atau kita beli gitu bisa ya. Kita tuliskan seperti ini pakai pilok atau apa ya, intinya untuk pembuktian bahwa ini adalah hasil dari penyerapan dana desa tersebut atau yang bersumber dari pemerintah teman-teman. Oke, sampai di sini semoga kalian bisa memahami. Kalau kalian nggak paham silahkan nanti kalian adu argumen di komentar ya, biar bisa tanya jawab, dialog kita kan, nggak apa-apa sih. Kalau mau chat pribadi juga sudah saya sediakan nomor WhatsApp untuk file dokumennya. Jika kalian mau silahkan kalian chat di WhatsApp, nanti saya akan bantu kirimkan filenya teman-teman, karena perbuatan membantu itu adalah perbuatan yang mulia gitu ya. Siap, mantap. Oke, lanjut ke bagian sini teman-teman ya, untuk gedung dan bangunan. Di bagian 4 ada gedung dan bangunan, misalnya rehab PAUD, parkir ambulans jika kita punya ambulans, tapi kalau nggak punya ambulans nggak usah gitu kan. Misalnya kita parkir kendaraan perangkat desanya gitu kan. Lalu tower air. Nah, untuk gedung dan bangunan ini adalah fisik yang berupa bangunan teman-teman. Oke, kode seperti biasa, tahun perolehan, ini jumlah anggaran sesuai dengan anggaran APBCam kalian, atau jumlah
anggaran yang kita gunakan untuk belanja bangunan tersebut. Oke, ini tadi kondisinya. Lanjut lagi ke bagian 5, ada jalan. Nah, di sini ada dua versi teman-teman ya. Di atas juga ada jalan, di bawah juga ada jalan gitu kan. Cuman di sini judulnya tanah jalan desa kan. Tapi kalau bagian sini, di bagian jalan ini langsung mengarah ke jalan tersebut. Misalnya jalan tanah kita buat dari timbunan tanah merah gitu kan. Lalu di sini ada lokasinya di mana mau kalian buat simpel atau mau kalian langsung tuliskan dusun berapa itu nggak apa-apa. Lalu di sini luasnya berapa meter persegi atau jumlah luasnya ya. Kode seperti biasa, saya lewatin aja teman-teman ya bagian kode. Jadi kan sudah saya kasih keterangan. Kita langsung ke bagian bawah. Di bagian sini ada jembatan misalnya kalian ada bangunan jembatan bisa kalian tambahkan sini, ditambahkan juga lokasi dan luas panjang kali lebarnya berapa teman-teman. Bisa juga kalian tambahkan tingginya berapa meter gitu. Lalu di bagian 7 ada irigasi atau embung air sungai drainase. Nah, drainase ini misalnya siring untuk memperlancar air ketika hujan ya. Lalu gorong-gorong. Nah, lokasi seperti biasa. Lalu di sini volume. Ini volume teman-teman ya, kalau bisa kalian lihat di APBKM kalian adalah volume. Jadi 4 kali 8 ini berapa, misalnya 2 kali 2 meter kali 2 meter kan 4 meter gitu kan, berarti ini 2,4 meter panjang kali lebarnya atau sekian. Intinya ini adalah volumenya teman-teman. Lanjut ke bagian sini teman-teman, di bagian 8 ada jaringan instalasi. Misalnya kalian mengadakan pembangunan WiFi gitu ya, bisa kalian tambahkan di sini WiFi berapa unit gitu kan, berapa meter, ditambah lagi berapa meter tinggi tiangnya gitu. Kode seperti biasa kalian tambahkan saja tahun perolehan, anggaran dan kondisinya. Lalu jika ada tambahan lagi aset tetap lainnya yang di luar ini tapi bahasanya harus dimasukkan ke aset tetap, bisa kalian tambah di bagian sini. Oke. Teman-teman ya, coba. Nah, oke nih. Di bagian ke 10 ada konstruksi dalam pengerjaan. Nah, di sini bisa kalian misalnya alat berat yang di atas tadi ya, bisa kalian tambahkan di sini juga. Atau beratkan orang-orang yang bisa kita pekerjakan dari kampung kita, atau seperti desain rap gitu ya. Nah, seperti inilah teman-teman. Lalu di bagian sini ada total nilai aset tetap per tanggal 30 Desember atau per akhir tahun. Jadi semua jumlah anggaran tersebut bisa kalian total di bagian sini. Jadi untuk aset desa dari tahun 2009 sampai di 2019 yang sudah kita peroleh adalah 2.148.277.200 rupiah, gitu kan. Itu teman-teman. Jadi semua aset desa yang kita peroleh harus kita total jumlahnya. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa kalian pahami. Nah, nanti di bagian sini bisa kalian tambahkan misalnya mengetahui kepala kampung atau kepala desa kalian, nama. Oke, langsung saya kasih contoh aja teman-teman ya. Ini untuk legalitas sebenarnya, bahwa benar data yang kita buat ini bukan abal-abal gitu ya. Oke, agar pembuktian ini lebih legal lagi dan lebih sah. Misalnya buatkan nama kepala kampungnya. Oke. Oke teman-teman, nah seperti ini teman-teman ya. Oke, saya besarin dulu biar nggak agak jelimet lihatnya. Oke, nah seperti ini teman-teman caranya buat aset desa atau laporan aset desa per tahun atau per akhir tahun.
Semoga kalian bisa paham, semoga kalian bisa mengerti dan menambah pengetahuan wawasan kalian, khususnya untuk bendahara barang yang kebingungan untuk membuat laporan aset tetap di kampungnya masing-masing. Bisa kalian pakai aset tetap dari yang saya kasih ini, teman-teman. Oke, sampai di sini saja tutorial cara dan contoh membuat aset tetap desa. Semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mensupport saya selalu, dan semoga kita diberikan kesuksesan untuk kedepannya, diberikan kemudahan dalam mencapai semua tujuannya. Dan salam satu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.